Dulu pas aku mulai jualan, aku lakukan semuanya sendiri. Syukur sekarang udah punya 8 orang tim, tapi jujur, rekrutmen adalah salah satu hal tersulit yang pernah aku lewatin. Jujur lebih susah ya daripada bikin laporan keuangan, bahkan aku 2 minggu nggak posting gara-gara ngurusin rekrutmen. Sesusah apa sih? Nah, di video kali ini aku bakal share hal apa aja yang kamu harus tahu, terutama dari segi keuangannya, seperti sistem gaji, hitungan budget, dan lain-lain. Let's go! Yang paling pertama, kapan siap rekrut karyawan? Nah, sebenarnya gak ada jawaban pasti, tapi menurut aku, ya kapan rekrut karyawan ya saat bisnismu butuh dan saat kamu mampu bayar gajinya. Kurang salah satu aja nggak bisa ya. Kalau misalnya nih kamu butuh, tapi kamu nggak mampu bayar gajinya, ya bisnismu bisa tutup gitu amit-amit. Tapi kalau misalnya bisnismu ada duit untuk bayar gaji, tapi belum dibutuhkan, ya karyawannya nganggur, nggak ada kerjaan. Gimana caranya biar kamu tahu nih, apakah bisnismu sudah membutuhkan karyawan atau belum? Nah, biasanya ada 4 poin yang aku jadiin patokan. Pertama, yang paling penting, itu kamu udah mulai merasa kalau waktu kamu itu sehari-hari habis untuk ngurusin hal-hal admin atau operasional yang memakan banyak waktu, sampai kamu udah nggak sempet lagi untuk memikirkan strategi masa depan bisnis atau manajemen bisnis, which is sebenarnya adalah tugas kewajiban owner. Kedua, itu ada pekerjaan yang penting untuk bisnis kamu, tapi di luar skill dan kemampuan kamu. Misalnya, kamu buka kafe, tapi kamu nggak bisa bikin kopi. Nah, berarti kamu perlu rekrut barista, kan? Poin ketiga, itu ada pekerjaan yang memakan lebih dari setengah waktu kamu setiap hari. Dan sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang lain. Dan keempat, kamu sudah tahu dengan jelas job desk karyawan tersebut, kalau sudah bergabung, akan kerjain apa saja. Kalau udah cek apakah bisnis kamu butuh, kamu juga harus cek apakah bisnis kamu mampu bayar gajinya. Nah, gini caranya. Coba kamu cek laporan keuangan 3 bulan terakhir. Nah, profitnya cukup gak nih untuk bayar gaji? Nah, kalau misalnya kamu udah melihat profit bisnis kamu 3 bulan terakhir, nah kamu bisa lanjut lebih dalam lagi ke langkah berikutnya, yaitu hitung budget gaji. Cara paling gampang untuk menentukan budget gaji itu adalah metode average salary method. Caranya gampang banget gitu ya. Kamu cukup cari-cari aja untuk posisi yang kamu cari itu kisaran gajinya itu berapa. Gampang banget cari aja di Google atau di Jobstreet kayak gitu. Nah, ini aku contohin aja misalnya kamu lagi nyari admin gitu ya dan kamu cari di Google. Nah, admin online shop kira-kira kisarannya gajinya itu 3,5 juta kayak gitu. Dan kamu tinggal lihat profit bisnis kamu 3 bulan terakhir mampu nggak bayar gaji 3,5 juta. Nah, kalau misalnya mampu sih ya gas. Kalau misalnya belum, ya berarti kamu perlu naikin penjualan dulu. Kalau kamu mau lebih niat, kamu bisa pakai value of time method. Pertama, langkahnya sama, kamu cek laporan 3 bulan terakhir, profit terendah itu berapa. Nah, misalnya anggap 10 juta lah kayak gitu. Dan kamu lagi mencari posisi admin kayak gitu, karena selama ini waktu kamu habis untuk ngebalesin chat sendirian. Cara hitung budgetnya itu kayak gini. Nah, anggap dalam 1 bulan itu ada 25 hari kerja. Berarti 10 juta dibagi 25 hari. Sama dengan 400.000 per hari. Berarti kira-kira profit yang kamu hasilkan dalam sehari itu ya 400.000. Nah, anggap dalam sehari itu ada 8 jam kerja kayak gitu. Berarti 400.000 dibagi 8 sama dengan 50.000 per jam. Misalnya selama ini kamu habisin sekitar 4 jam sehari untuk balesin chat customer. Berarti 50.000 kali 4 jam sama dengan 200.000. Berarti itu kira-kira waktu owner yang kebuang untuk kerjain hal-hal admin. Berarti waktu owner yang terpakai selama 1 bulan tinggal dikaliin aja 200.000 dikali 25 hari, which is sekitar 5 juta kayak gitu. Nah, berarti selama kamu bisa menemukan admin dengan gaji di bawah 5 juta, jauh lebih murah dan lebih efisien kamu rekrut aja daripada kamu kerjain sendiri. Kalau budgetnya masih nggak cukup kayak gimana, tapi kamu membutuhkan banget karyawan tersebut, ya udah kalau kamu belum mampu untuk bayar karyawan full time, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksa daripada bisnis kamu tutup. Nah, kamu masih ada opsi untuk rekrut part-time atau freelance atau mahasiswa magang karena gaji mereka nggak sebesar gaji orang full-time. Nah, tapi ya kamu juga harus siap-siap secara mental gitu ya dan lebih open-minded kalau kemungkinan besar mereka juga memiliki pekerjaan lain atau kesibukan lain dan mereka nggak bisa memprioritaskan atau mendedikasikan seluruh waktu mereka untuk kamu karena bukan full-time. Sebelum aku lanjut ke poin berikutnya,
berikutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Yuk langsung aja kita bahas poin berikutnya, yaitu bikin sistem gaji. Nah, sistem gaji untuk bisnis UMKM itu ada 3 jenis. Oke, yang pertama sistem gaji fix, yang kedua sistem gaji project based, dan yang ketiga sistem gaji campuran. Dan langsung kita bahas satu-satu. Sistem gaji yang pertama itu gaji fix kayak gitu. Nah, ini adalah nominal gaji yang sama yang dibayar setiap bulan kayak gitu. Nah, biasanya itu digunakan untuk membayar gaji karyawan full time. Nah, kelebihannya adalah untuk karyawan dia jadi mendapatkan kestabilan dan kepastian income, dan untuk business ownernya juga lebih gampang ngatur duit karena jumlah gajinya tiap bulan itu sama. Sistem gaji yang kedua itu gaji project based. Nah, ini adalah gaji yang dibayarnya per project atau per output. Nah, biasanya ini cocok untuk karyawan part-time atau karyawan freelance. Nah, contohnya untuk bisnis aku yang Elin Studio, ada beberapa tim freelance yang aku bayar itu per project dekor. Jadi tiap kali tim freelance-nya ikut bantu susun dekor, aku bakal bayar fee project base, kayak gitu. Tujuannya biar mereka juga semangat untuk ambil project, biar nggak males-malesan kayak gitu. Sistem gaji yang ketiga adalah sistem gaji campuran. Nah, ini berarti ada gaji fix dan ada juga gaji project base. Nah, ini biasanya cocok untuk karyawan full time, tapi kamu mau mendorong mereka untuk lebih aktif mengambil job atau project kayak gitu. Nah, ini tergantung bisnis kamu ya. Biasanya sistem gaji campuran itu cocok untuk karyawan yang bekerja di marketing atau sales, karena selain dari gaji pokok, mereka juga biasanya mendapatkan bonus atau komisi yang mengikuti output, which is ya penjualan mereka kayak gitu. Nah, untuk bisnis aku sendiri, Elin Studio, aku juga menerapkan sistem gaji campuran untuk karyawan full-time aku, biar selain dari mereka bantu-bantu aku secara operasionalnya, aku juga mau mereka untuk bantu di project saat lagi ada dekor, kayak gitu. Nah, that's why aku bikin sistem gaji campuran, biar mereka juga semangat ambil projectnya. Next, poin berikutnya adalah bikin SOP. Dan ini jujur penting banget, dan aku ngomong dari pengalaman pribadi gitu ya. Dan ini juga alasan kenapa aku sempet gak posting 2 minggu kayak gitu, karena bikin SOP kayak gitu. Karena bener-bener kamu bakal merasa kalau misalnya bisnis kamu berjalan, tim kamu mulai berkembang, orderan kamu mulai banyak, tapi kamu gak punya SOP, itu bakal kacau balau berantakan banget sampai kamu sendiri sebagai owner pusing. SOP juga bisa jadi patokan kamu untuk menilai kinerja karyawan. Nah, pernah nggak kamu rekrut tim yang kelihatan di CV-nya itu bagus banget, tapi ternyata setelah kamu rekrut, ternyata kerjaannya nggak sesuai ekspektasi? Nah, of course bisa jadi memang karyawannya bermasalah atau dia bohong di portfolionya, nggak tahu. Nah, tapi bisa juga karena bisnis kamu nggak punya SOP yang jelas, jadi karyawannya bingung kerjanya tuh harus kayak gimana. Nah, SOP apa aja yang perlu disiapkan? Nah, aku sih bagi jadi 2 kategori. Selama karyawan bekerja dan juga setelah karyawan keluar. Pertama, selama karyawan bekerja, kamu harus siapin dulu nih, struktur organisasinya itu seperti apa. Biar tahu nih, setiap karyawan itu lapornya ke siapa. Biar jelas kayak gitu, mereka tanggung jawabnya ke siapa, apakah langsung ke kamu, atau mungkin harus minta approval ke karyawan lain. Habis itu, SOP kerja. Nah, untuk masing-masing posisi, langkah demi langkah pekerjaan mereka itu harus dikerjakan seperti apa. Bener-bener dari A sampai Z, standar yang perusahaan akan harapkan dari mereka, kayak gitu. Misalnya, kamu lagi mau cari admin, atau kamu rekrut admin. Nah, pekerjaan admin tersebut dari A sampai Z seperti apa? Dari langkah 1 sampai terakhir, kayak gitu. Ya mungkin dia bales chat customer, dia follow up, dia kasih price list, dia hitungin totalannya. Terus kalau customernya ghosting dalam berapa hari, dia harus follow up. Habis itu cek bukti transfer, habis itu konfirmasi pembayaran, habis itu kabarin ke orang gudang untuk packing paket, habis itu kabarin resi ke customer. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Habis itu gajian tanggal berapa? Habis itu kalau bisnis kamu ada sistem bonus, syaratnya apa saja? Dan juga untuk proses reimbursement itu adakah tanggal tertentu untuk melakukan reimbursement yang misalnya kamu kumpulin tiap Jumat atau tiap akhir bulan. Nah, habis itu untuk reimbursement ada syarat apa aja? Apakah harus ada stroke? Next, SOP karyawan keluar. Ini juga harus disiapin. Kalau misalnya ada karyawan yang mengundurkan diri, nah ini harus kayak gimana? Oke, dan juga harus berapa lama mereka menginfokan, misalnya 1 bulan sebelumnya atau 1 month notice. Terus, apakah karyawan yang keluar ada kewajiban untuk mentraining atau melatih karyawan baru, which is yang akan menjadi penggantinya?
Lalu kalau ada, proses serah terima kerjaan seperti apa? Nah, kalau kamu udah nonton sampai sini, aku rasa mungkin kamu udah lumayan siap ya untuk menghadapi proses rekrutmen. Nah, tadi kan aku udah sempat bahas sedikit gitu ya soal SOP ya. Nah, tapi SOP itu nggak cuma hiring. Dan sebenarnya aku udah pernah bikin video yang jauh lebih lengkap yang bahas tentang SOP, nggak cuma hiring, tapi juga SOP marketing, SOP keuangan. Jadi kamu bisa lanjut ke videoku yang ini. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini ya.